Segelintir barisan penyebar hoax, fitnah, dan kebencian kepada kepala negara serta para pejabat negara. Khusus buat kelompok atau grup yang setiap hari mengintip dan melihat perkembangan serta pekerjaan kepala negara dan para pejabat di negara ini. Seakan kelompokmu merasa risih dan terganggu akan aktivitas serta rutinitas mereka. Apalagi yang selalu mengaitkan isu apapun yang terjadi di dunia ini seolah itu adalah kesalahan besar Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya. Melempar hujatan, hoax, fitnah, dan menganggap kepala negara sebagai musuh. Secara tidak langsung, ulahmu itu melemahkan kesatuan NKRI. Perlakuanmu secara diam-diam akan mengundang orang lain yang tidak sepaham denganmu akan menjadi ikut-ikutan. Ingatlah, semakin besar pengikutmu untuk menyebarkan fitnah, hoax, dan perlawanan terhadap kepala negara, maka akan semakin besar pula peluang orang asing untuk mengambil kesempatan jadi pemimpin di negeri ini. Apa itu yang kalian mau? Kalau itu yang kalian inginkan, jelas bahwa kalianlah yang sebenarnya musuh besar negara ini. Kalian layak untuk dilawan, diserang, dan diasingkan. Satu hal yang harus kalian tahu, orang yang terbiasa membenci, memusuhi negara sendiri, bila ada serangan dari luar, maka saat itu juga kamu tidak akan bisa bersatu untuk melawannya. Setiap hari, setiap saat, hanya mencari lawan di negeri sendiri. Bahkan kepala negara sendiri pun dilawan, difitnah, dihujat. Yang jelas musuh itu datangnya dari luar, bukan dari negeri sendiri. Para pembuat hoax dan fitnah, hentikan caramu untuk menipu rakyat. Kesenanganmu bila sudah ada rakyat yang tertipu hoaxmu. Mari kita lawan hoax, lawan informasi tanpa data dan fakta, lawan pembodohan para penipu. Republik Indonesia negara yang besar, bukan negara suku, agama, ras atau golongan tertentu. NKRI milik kita bersama. Apa yang sudah diperbuat kelompokmu yang sering menghujat, fitnah, dan membenci kepala negara untuk negara ini? Tanyalah dia yang mempengaruhimu menjadi pembenci dan penghujat. Taklukkanlah dirimu agar kau disebut manusia cerdas dan pemenang. Pekerjaan kepala negara dan para jajarannya bukan hanya untuk urusan kelompokmu saja. Mereka bekerja untuk urusan bangsa dan negara. Tak perlu kau takut, karena mereka bekerja tidak akan pernah membahayakanmu. Mereka berbuat sudah pasti yang terbaik untuk negeri ini. Karena itu, lakukanlah perbuatan baik dan menyenangkan banyak orang, dan selalu beranggapan bahwa orang lain juga akan melakukan yang terbaik untukmu. Jika kau tak mampu mendukung dan menjadi orang yang lurus dalam bernegara, setidaknya jangan lakukan kebodohan. Menilai boleh dan tidak dilarang,
Tunjukkanlah sejauh mana penilaianmu dan jadilah guru terbaik bagi orang lain. Ya, itu sekedar pengantar dari video ini. Mohon bantuannya di subscribe ya. Tidak butuh waktu lama agar kita lanjut ke intinya. Mohon di subscribe ya. Terima kasih. Kita lanjut. Negaraku yang berpenduduk lebih 267 juta jiwa. Kepala negara, para pejabat tinggi dan para jajaran pejabat daerah, aktivis, cendekiawan, para artis dan semua elemen masyarakat. Inilah waktunya kita semua bersatu mengikuti arahan pemerintah untuk keselamatan dan keberlangsungan hidup kita ke depan. Musuh kita saat ini tidak kelihatan, tidak kenal status atau golongan. Dia membunuh tanpa angkat senjata. Dia membasmi dengan cara yang menyakitkan. Buat kelompok para penghujat kepala negara, tanya hatimu, siapa dirimu? Siapa yang mempengaruhimu dan apa tujuanmu? Menjadi penghujat dan pembenci kepala negara dan para jajarannya. Kepala negara, kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Jika menjabat dalam 2 periode itu adalah hal yang biasa dan artinya masih banyak mendukung hingga ia dipilih dan menjadi pemenang untuk jadi pemimpin di daerahnya. Itu dasarnya membuatmu menjadi pembenci, fitnah, dan melawan pemerintah. Berarti ada masalah besar dengan pola pikirmu. Kau tak mampu mengalahkan ego dan tidak mampu mengendalikan jiwa ragamu. Pasangan yang didukung kalah, padahal segala daya upaya, tenaga, dan pikiran sudah diberikan. Atas itu yang membuatmu jadi pembenci, fitnah, hoax, dan melawan negara. Coba lihat mereka yang kalah dan tidak ada pembiaran. Mereka dirangkul dan diajak bekerja sama dalam pemerintahan. Mereka yang dulu bersaing, sekarang lihat mereka sama-sama membangun untuk bangsa dan negara. Bahkan mereka tidak berada di barisan oposisi. Yang harusnya di barisan oposisi pun tidak pernah melemparkan hoax, fitnah, dan tidak melawan kepala negara. Mereka bahu-membahu untuk memajukan bangsa dan negara ini. Janji-janji program, visi misi, dan pelaksanaan mereka yang dinilai, apakah itu yang membuatmu risih dan menjadi penebar hoax dan pembenci sehingga melempar fitnah? Kepala negara, kepala daerah, dan jabatan strategis bernegara itu adalah bagian dari politik. Sekali lagi, bagian dari politik. Itu semua demi kepentingan bangsa dan negara. Dan lihat, program yang dijanjikan meskipun tidak direalisasi, itu telah dipertimbangkan apakah berguna untuk kemajuan bangsa dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun tidak direalisasi, sudah pasti ada kendala dan dipastikan telah dipikirkan ada hal yang kurang untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Apapun yang mereka informasikan dan mereka perbuat di negeri ini sudah pasti direncanakan sebisa mungkin dan pasti akan dilakukan. Ada yang dikorbankan dan ada yang dipertahankan jika ia mampu mengikuti alur kerja
dari pemerintah, karena mereka berbuat bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Bongkar pasang di kementerian, di pejabat BUMN dan jabatan strategis di negara ini, lantas itu membuat jadi orang pembenci, hoax dan fitnah serta melawan pemerintah. Pandangi mereka satu persatu. Mereka di sana sedang duduk untuk membangun dan memajukan negara ini. Mereka bahu-membahu dan mereka berlomba untuk menjadi yang terbaik. Persaingan mereka tunjukkan dengan gayanya masing-masing. Lantas mengapa kelompokmu yang tidak mereka anggap mendukung menjadi murka? Kelompokmu hanya bahan praktek dan percobaan politik bagi mereka yang sedang duduk di sana. Terakhir, jika kau hidup dalam kebencian, fitnah, dan kesombongan, maka itu adalah jalan kehancuranmu. Kejadian apapun yang menimpa orang yang kau benci, lantas kau fitnah dan kau serang dengan jari dan ucapanmu, maka satu langkah kau dalam masalah yang rumit dan masalah yang besar. Tidak ada orang hilaf dengan sadar merangkai panjang lebar kalimat dengan rapi untuk membenci dan menghujat. Tunduklah pada pemerintah dan jangan pernah melakukan perlawanan, karena mereka dipilih bukan untuk dilawan. Ingatlah, ini nasihat penting dari saya. Orang yang terbiasa membenci, memusuhi negara sendiri, bila tiba ada serangan dari luar, maka saat itu kamu tidak akan bisa bersatu untuk melawannya. Setiap hari, setiap saat hanya mencari lawan dari negeri sendiri, bahkan kepala negara sendiri pun dihujat, dilawan, difitnah. Yang jelas musuh itu datangnya dari luar, bukan dari negeri sendiri. Sekian dari saya. Silahkan klik tanda lonceng untuk memajukan channel ini. Mohon dibagikan juga, dan saya ucapkan terima kasih.